Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Buyu' karya Al-Bah Ghazali rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 202 masih pada bab qanaah atau sakhawatun nafsi anid dunya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, inna sesungguhnya nasan beberapa manusia minal ansari dari sahabat Ansar, sa'alu mereka bertanya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum lalu Nabi memberi kepada mereka. Thumma kemudian sa'aluhu mereka minta lagi kepada beliau, fa'atahum lalu Nabi memberi kepada mereka. Thumma kemudian sa'aluhu mereka minta lagi kepada beliau, fa'atahum lalu beliau memberi kepada mereka. Hatta sehingga nafida habis ma apa yang ada indahu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu beliau bersabda menasihati orang-orang yang minta-minta tadi. Ma yakunu apapun yang ada indi pada saya min khairin dari harta, kebaikan maksudnya harta. Falan maka tidak akan adzakhirahu saya menyimpan harta tadi angkum dari kalian, pasti sudah saya kasihkan. Wa may yasta'fif barang siapa yang menahan diri dari minta-minta, demikian juga menahan diri dari perbuatan maksiat, yu'iffahullah Allah pun akan menjaga dia. Wa man yastaghni dan barang siapa yang merasa cukup atau mencukupkan diri, yughnihillah Allah pun akan memberikan kecukupan kepada dia. Wa may yatasabbar dan barang siapa yang mensabar-sabarkan diri, berusaha sabar, maka yusabbirhullah Allah pun juga akan menjadikan dia sabar. Wa ma dan tidaklah u'tiya diberi ahadun seseorang ata'an satu pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa' dan lebih luas, minas sabri daripada sabar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini kaitannya dengan bab yaitu tentang qanaah, bahwa kalau kita berusaha qanaah itu akan diberi rasa cukup oleh Allah. Maka yang kaitannya dengan bab ini, Pak, wa may yastaghni yughnihillah, yang kaitannya dengan qanaah ya. Barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Meskipun hartanya enggak bertambah, tapi hatinya sudah merasa cukup ya. Karena yang disebut rasa cukup atau kaya itu hakikatnya bukan pada harta, tapi hakikatnya pada hati. Sebagaimana hadis yang kemarin sudah kita baca juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut kaya atau cukup itu hakikatnya adalah kayanya hati. Ini hadis riwayat Baihaqi dan yang lain-lain. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis yang cukup panjang ini. Yang pertama, ada orang-orang Ansar yang sa'alu, mereka meminta. Nah, sa'alu dalam bahasa Arab ini termasuk lafal mushtarak yang artinya bisa bertanya, bisa meminta. Di sini artinya meminta. Kenapa diartikan meminta? Karena setelahnya ada kata-kata a'ta yang artinya memberi. Seandainya di sini bukan a'ta tapi ajaba, berarti sa'alu itu adalah bertanya. Maka terjemahnya disesuaikan dengan kondisi kalimatnya.
Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dermawan karena diminta 3 kali tetap ngasih. Sementara kalau kita 3 kali diminta mungkin sudah bosan. 2 kali sudah bilang boleh olian kono. Nah, tapi Nabi diminta 3 kali dalam satu waktu kasih. Sama, ini nasan ya. Satu orang ini, kedua satu kelompok ini. Sa'aluhu mereka minta lagi. Ya akhirnya ya satu waktu itu. Jadi sudah dikasih masih belum puas, minta lagi, kasih lagi belum puas. Anggaplah gambarannya itu diambilkan 100.000 ditutupke dari dompet, masih ngatong lagi, kasih 100.000 lagi, masih ngatong lagi, kasih 100.000 lagi, nah, sampai dompetnya kosong, sampai habis. Nah, ini menunjukkan dermawannya Nabi. Sedekah sampai habis loh Pak. Kalau kita kan tidak mungkin tahu sampai habis lagi. Terus karek siji nggo aku. Nah, itu kalau kita. Kalau Nabi hatta nafida sampai habis. Kenapa Nabi kok sedekah seperti itu? Ya karena saking percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau malah pernah menegur Bilal. Waktu itu Bilal tuh menyimpang. Kemudian Nabi mengatakan, "Angfik ya Bilal, infakkan wahai Bilal, keluarkan, jangan disimpan. Wala takhsha min dil arsy iklalan, jangan khawatir akan menjadi sedikit atau miskin, padahal itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Dil arsy yang memiliki singgasana yaitu Allah Subhanahu wa taala." Ini kasusnya ketika Bilal itu menyimpan sedikit korma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh Nabi malah disuruh untuk dikeluarkan, enggak usah disimpan. Nah, ini hadis-hadis seperti ini ya untuk kita belum cocok Pak. Karena kalau kita tidak nyimpan sama sekali sampai kosong melompong dompet kita, mungkin belum bisa sabar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tidak harus kita mengikuti Nabi dalam semua perbuatan beliau sampai total, itu enggak harus. Yang kita mampu saja. Misalnya doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya sebagai orang miskin, enggak harus kita ikuti. Kalau kita siap miskin, ya silahkan doa ini. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan saya miskinan. Dan amitni, matikan saya juga miskinan. Wahsyurni, kumpulkan saya fi zumratil masakin. Ada Pak yang biasa baca doa ini Pak? Nah, kalau nggak tegel ya Pak. Jadi saya lebih suka doa yang lain nih, karena doa kan bermacam-macam nih. Nah, untuk kondisi saya belum cocok dengan doa ini. Wallahu alam, suatu saat nanti kalau merasa cocok dengan doa ini ya kita baca doa ini. Oh, bukan menolak rezeki. Karena kita itu tidak harus orang miskin itu tidak harus pemasukannya kecil Pak. Nabi itu kan pemasukannya besar, tapi sedekahnya lebih besar. Akhirnya hidupnya miskin. Jadi miskin yang disengaja Rasulullah SAW. Kalau kita kan miskinnya terpaksa. Nah, bedanya itu. Pribon? Apakah termasuk? Minta pada anak. Oh, minta kepada anak. Kalau minta kepada anak hukumnya lain. Karena harta anak kita divonis oleh Nabi milik kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu wahai anak milik bapakmu, atau termasuk dari kerja dari hasil bapakmu. Kalau bapak mertua bukan bapak itu Pak. Bapak mertua itu bukan bapak itu. Sehingga tidak berlaku hadis ini. Anta wa maluka li khatanika. Mertua itu bahasa Arabnya bukan abi tapi khatan. Kalau disebut bapak itu hanya istilah saja, kalau hakikatnya bukan bapak. Tapi kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, apapun yang ada pada saya berupa harta tidak akan saya simpan dari kalian. Sudah saya berikan semua. Jadi jangan mengira bahwa saya ini berhenti memberi karena saya sudah bosan memberi, bukan. Saya berhenti memberi ini karena memang sudah tidak ada lagi. Nah, sudah diberikan. Jadi ini maksudnya ini Nabi menyampaikan uzur.
Kenapa kok saya sudah tidak ngasih lagi? Karena memang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau kamu masih butuh lagi dan saya punya, saya kasih lagi, meskipun minta yang keempat, tapi karena sudah tidak ada lagi. Nah, ini sabda Nabi ini termasuk pengamalan terhadap surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul lahum qawlan maysura. Wa imma tu'ridanna anhum. Kalau kamu berpaling dari mereka, berpaling maksudnya tidak ngasih. Kenapa tidak ngasih? Karena sudah tidak ada barang. Ibtigha rahmatin mir rabbika, dalam keadaan masih menunggu datangnya rezeki yang baru dari Allah Subhanahu wa taala, yang tarjuha, yang kamu harapkan akan datang. Faqul lahum qawlan maysura. Maka ucapkan kepada mereka yang minta-minta tadi ucapan yang mudah. Nah, contoh dari ucapan yang mudah ini tadi ya. Itu Nabi menyampaikan udzur nih. Apapun yang ada di rumah saya berupa harta tidak bakal saya simpan kepada kalian. Artinya sudah habis sekarang ini, sehingga saya tidak bisa memberi lagi. Ini termasuk qaulan maisura. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi menyebut harta dengan istilah khair, kebaikan. Ini bukan berarti harta itu memang kebaikan, bukan. Ini hanya mengikuti adat Arab. Ini sudah keseharian orang Arab menyebut harta itu dengan istilah khair. Sampai-sampai Al-Quran pun juga mengikuti istilah Arab tadi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, khair di situ harta. Nah, tapi apakah hakikatnya harta itu kebaikan? Nabi sendiri pernah bertanya, awa khairun huwa? Awa khairun huwa? Jadi ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin harta yang disebut khair, kebaikan, itu mendatangkan keburukan? Namanya saja sudah kebaikan, masa harta mendatangkan keburukan? Nah, ditanya begitu Nabi diam, Pak. Diamnya karena belum dapat jawaban, ya, nunggu wahyu. Begitu sudah dapat jawaban, maka beliau bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya tadi? Awa khairun huwa? Apakah betul-betul harta itu kebaikan? Atau hanya istilah saja? Istilahmu harta itu khairun, tapi apa betul-betul harta itu khairun? Sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Innal khaira, sesungguhnya kebaikan, la ya'ti illa bil khair, tidak membawa kecuali kebaikan. Artinya kalau harta itu kebaikan yang hakiki, maka tidak mungkin menimbulkan keburukan. Nah, berarti ringkasnya harta itu bukan kebaikan yang hakiki, karena harta bisa menimbulkan keburukan. Nah, kebaikan yang hakiki tidak bakal menimbulkan kecuali kebaikan juga. Maka maksud Nabi adalah bahwa istilah khair dengan makna harta itu itu hanya istilah orang Arab saja, bukan betul-betul itu kemudian menjadi khair hakiki ya. Karena Rasulullah SAW sendiri saja mengingkarinya dengan kata-kata ini tadi ya. Awa khairun huwa? Apakah betul itu kebaikan? Kalau betul-betul kebaikan ya nggak mungkin dong mendatangkan keburukan. Faedah berikutnya, di sini Nabi menyebutkan 3 hal mirip isinya. 1, yasta'if, berusaha menjaga diri, menahan diri. Yang kedua, yastaghni, berusaha merasa cukup. Yang ketiga, yatasabar, berusaha sabar. Jadi yang punya usaha semuanya dibantu oleh Allah. Berusaha menahan diri, maka akan diberi oleh Allah sifat iffah, menahan diri. Berusaha untuk merasa cukup, akan diberi kecukupan atau qanaah oleh Allah. Berusaha sabar, akan disabarkan oleh Allah. Nah, sehingga musibah apapun, berarti kalau kita sabar-sabarkan bisa. Tapi kalau kita tidak mau menyabar-nyabarkan, ya akhirnya kemudian melakukan misalnya bunuh diri dan sebagainya, itu salah sendiri karena tidak mau yatasabar. Seandainya mau menyabar-nyabarkan, pasti akan bisa dapat kesabaran tadi. Karena yang menjamin Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi sebutkan 3 ya, tapi saya temukan dalam hadis yang lain Nabi nambahkan 2 lagi. Tapi intinya sama ya, sesuatu yang kebaikan yang kita usahakan itu akan muncul. Rasulullah bersabda, innamal ilmu, tiada lain ilmu itu didapat bita'allum, dengan berusaha mengetahui, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Wa innamal hilmu, sikap aris juga sama, bitahallum,
akan didapat dengan berusaha bersikap aris. Jadi orang yang mudah marah, meninggalkan sifat mudah marahnya itu bisa. Caranya gimana? Diusahakan. Nah, pas marah langsung duduk misalnya, atau pas marah langsung ke kamar mandi wudhu. Nah, kalau berusaha begitu pasti akan bisa. Tapi kalau malas saya, ya sudah malas nih, gimana lagi? Maka jadi kondisi apapun marah itu sebenarnya tidak boleh. Kalau marah itu ada babnya, ada tempatnya ya. Boleh marah, boleh tidak kadang boleh marah, kadang tidak boleh menuruti marah. Bahkan kadang marah wajib. Ada keharaman dilanggar, kita santai saja senyum, ya, malah berdosa. Ya. Harusnya wajahnya muka masam dan marah. Nah, maka di sini Nabi nambahkan dua ya, ta'allum berusaha tahu dan tahallum berusaha bersikap aris. Dan kemudian beliau tutup dengan kalimat yang umum, wa may yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang berusaha menepati perbuatan baik, pasti dia akan diberi kebaikan tersebut. Nah, berarti apapun yang kita usahakan itu Allah bantu. Misalnya orang tuh tidak mudah bangun tahajud, Pak. Kalau berusaha semaksimal mungkin, akhirnya bisa. Sekalipun dia terkenal ya, kalau diugra-ugra itu dibangunkan nggak terasa blas nih. Tapi kalau berusaha akan bisa. Ini jaminan dari Allah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan bisa kita usahakan. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapatkan. Tapi ada satu makna yang sering disalah tafsirkan oleh orang-orang, dan saya khawatir kita kadang-kadang salah ya. Nah, maka ini perlu disampaikan, yaitu dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, ini sering disalah tafsirkan. Kondisi kamu miskin tidak akan jadi kaya kecuali kalau kamu berusaha kaya. Ini salah tafsiran begini. Saya sudah membuka hampir semua kitab tafsir, Pak. Satu pun nggak ada yang menafsirkan kayak begitu. Bahkan tafsiran itu tertolak oleh kalimat berikutnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki kepada kaum keburukan, tidak bisa ditolak. Keburukan misalnya miskin tadi. Bahwa kita sudah berusaha mati-matian, kalau sudah takdirnya miskin juga tetap akan miskin. Fala maraddalahu. Nah, sehingga tafsiran yang benar gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin min ni'matin. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah tidak bakal diubah. Diubah dengan siksa atau dipindahkan ke tempat yang lain, tidak mungkin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah diri mereka dari taat menjadi maksiat. Nah, kalau kita awalnya taat kemudian maksiat, nah ini rezekinya bisa dipindah oleh Allah. Kamu dulu taat, saya kasih rezeki, sekarang maksiat tak pindah aja. Nah, itu bisa begitu. Nah, sehingga tafsirannya yang benar tidak seperti yang sering disampaikan orang-orang itu ya. Ini saya sampaikan karena beberapa hari yang lalu saya mendengar juga dari seorang yang masih aktif ngajar di pesantren. Pesantrennya apa nggak perlu disebutkan ya karena tidak boleh gibah. Tapi saya jadi ambil pelajaran, ternyata ustadz yang sudah ngajar di mana-mana pun, ngajar di pesantren pun, ya belum paham juga karena mungkin nggak baca kitab tafsirnya atau bagaimana. Beriwan? Nah, populernya. Coba kita buka salah satu kitab tafsir aja ya. Misalnya tafsir yang gampang itu adalah Haumat. Tafsir Haumat termasuk tafsir yang mudah. Ini. Wa innallaha, tafsirnya sesungguhnya Allah itu la yughayyiru ma biqaumin min khairin. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum berupa kebaikan. Diubah kemana? Ila su'in, menjadi keburukan. Illa idza ghayyaru ma hum alaih. Kecuali kalau mereka mengubah apa yang mereka berada di atasnya. Yaitu apa? Kondisi iman menjadi tidak iman. Kondisi taat menjadi maksiat. Ini salah satu contohnya ya.
Atau juga tafsir muntakhab, ini juga tafsir yang mudah ini karena ditulis oleh banyak pakar, kumpulan orang nulis ini. Nah, kalau ini mungkin malah menguatkan yang tadi ini. Tayyib. Ini ternyata malah ada ini. Tapi ini saya tidak setuju dengan tafsir-tafsir yang baru yang tidak sesuai dengan tafsir-tafsir yang lama. Kalau ini malah menguatkan yang itu, Pak. Di sini dikatakan wa idza aradallahu ay yunzila biqaumin ma yasuhum falaysa lahum nasirun yahmihim min amrih. Bukan yang ini. Wa anna Allah la yughayyiru hala qaumin min shiddatin ila rakha'in wa min quwwatin ila dha'fin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bima yatanasabu ma'al halil lati yasiruna ilaiha. Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi kaum dari susah menjadi longgar, berarti dari buruk menjadi baik, dari kuat menjadi lemah, berarti dari baik menjadi buruk, bolak-balik sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka dengan yang cocok dengan kondisi yang mereka akan kembali kepadanya. Ini tafsiran yang baru-baru gini saya nggak begitu senang ya, karena apa? Tidak sesuai dengan tafsiran para salaf dan apa yang sudah dipahami oleh para salaf itu lebih bagus daripada apa yang dipahami oleh orang-orang kontemporer. Nah, kalau muntakhab ini memang kontemporer nih. Baru membuka sekali ini saya. Tapi berikutnya di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Apa kebaikannya sabar? Kebaikannya sabar disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya pahalanya tidak bisa dihitung. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain pahalanya orang sabar diberikan tanpa hitungan. Sehingga sabar itu pahalanya berapa? Enggak bisa dihitung. Kalau yang lainnya kan bisa dihitung, Pak. Satu langkah kaki ke masjid sama dengan 10 pahala. Kemudian satu kata dalam Al-Quran pahalanya 10 pahala. Kalau sabar ini nggak bisa dihitung pahalanya. Makanya Nabi mengatakan tidak ada yang khair, tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Kemudian sabar itu disebut pemberian yang ausa, paling luas. Kenapa disebut paling luas? Karena sabar ini bisa mencakup semua urusan. Urusan apapun kalau kita hadapi dengan sabar, terselesaikan semua urusan. Maka kalimat ini luas ini semakna dengan apa yang beliau sampaikan dengan kata-kata luas dalam hadis yang lain, di mana akhlak yang baik itu bisa luas untuk mencakup semua orang. Rasulullah mengatakan, innakum sesungguhnya kalian la tasa'unan nas, tidak bisa meluasi semua manusia, mencakup semua manusia bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi orang terkaya di dunia kalau mau ngasih seluruh manusia di dunia dengan hartanya nggak akan cukup, karena tetap masih lebih banyak manusianya daripada harta yang dia miliki. Walakin tetapi liyasa'hum minkum, hendaklah mencakupi semua manusia dari kamu, bastul wajhi, wajah yang ceria atau senyum, wa husnul khuluqi, akhlak yang baik. Nah, kalau akhlak yang baik ini kita gunakan untuk semua orang bisa, Pak. Satu dunia kita akhlaki baik bisa semua ini. Karena akhlak baik memang nggak ada batasnya ini. Senyum nggak ada batasnya ya. Selama kita masih punya wajah ya masih bisa senyum. Nah, sehingga itu kata-kata luas sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini, bisa mencakup segala urusan kalau sabar tadi. Nah, kalau akhlak yang baik bisa mencakup seluruh manusia tadi. Berikutnya hadis 203, wa an Thauban qala, wa kana, dan adalah Thauban ini maula, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun, yakfulli, yang menjamin kepada saya, alla yas'alan nasa syai'an, untuk tidak minta kepada manusia sesuatu apapun, wa atakaffalu, dan saya pun akan menjamin lahu, bagi dia, bil jannah, masuk jannah. Maka Thauban mengatakan, saya ya Rasulullah.
fakana maka adalah sauban betul-betul la yas'alu tidak minta ahadan kepada seorang pun syai'an apapun juga. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kaitannya dengan bab bahwa kalau kita qanaah tidak minta kepada manusia apapun, nah ini qanaah, maka itu lebih baik daripada kita minta. Sehingga apa yang ada aja dimanfaatkan. Adanya hanya nasi putih, ya udah makan nasi putih, nggak perlu minta apa-apa. Syai'an, sesuatu apapun, berarti kecil besar sama Pak, nggak minta. Dan ini hadisnya tidak berlaku untuk sauban ya. Ini masih berlanjut sampai kiamat tuh. Pokoknya mau tidak minta kepada manusia apapun, takaffalahu bil jannah, maka akan mendapatkan jannah. Kenapa kita katakan ini berlakunya sampai hari kiamat? Karena para ulama membuat kaidah bahwasanya ismul mausul lil umum. Isim mausul untuk menunjukkan arti umum, yaitu pada kata-kata man. Ini dalam bahasa Arab disebut isim mausul, siapapun yang dia itu menjamin kepada saya untuk tidak minta kepada manusia, maka saya jamin masuk surga. Demikian juga kaidah yang lain, para ulama mengatakan al-ibrah bi umumi al-lafzi la bis sabab atau bi khususis sabab. Memahami dalil itu melihat dengan lafalnya yang umum, tidak melihat sebabnya. Kalau di sini sebabnya memang thauban saja, tapi ternyata lafalnya umum, man, siapapun. Nah, berarti bisa berlaku untuk siapapun. Karena itu mari kita biasakan tidak minta kepada manusia. Tapi apakah haram? Nah, kalau prakteknya thauban, ini tidak minta apapun karena syai'an ini a'amul am, sesuatu yang paling umum, itu tidak hanya barang saja, Pak. Ketika dia berada di atas onta, kemudian pecotnya jatuh, nah, dia tidak minta tolong diambilkan, ya. Dia turun sendiri ngambil sendiri. Padahal kan kiai itu, thauban ini kan kiai ya. Nah, tapi tidak nyuruh kepada murid-muridnya untuk apa? Diambilkan itu. Tapi tidak wajib lagi, tidak wajib. Ini cuman apa? Jaminan untuk masuk surga, jaminan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita ketahui berarti thauban ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang dijamin masuk surga itu tidak hanya 10. Coba kita rinci Pak, siapa aja yang dijamin masuk surga selain 10? Apa? Talhah itu termasuk yang 10. Bilal dia muadzin dan dia sukanya setelah wudhu kemudian sholat. Oleh Nabi diberitahu telapak kakimu, sandalmu sudah masuk surga di depan saya. Siapa lagi Pak? Al Hasan wal Husain, oleh Nabi dikatakan tokoh pemuda ahli surga. Siapa lagi Pak? Abu Bakar termasuk 10. Ammar bin Yasir. Dalilnya Pak Ammar bin Yasir? Ada memang ada dalilnya. Saya yang Ammar saya belum tahu ya, atau mungkin lupa. Kalau Yasirnya mungkin karena dia mati syahid kan. Tapi lafal sabda Nabi apakah ada? Oh itu ya, taqtulukal fi'atul baghiyah. Waiha Ammar itu berarti. Waiha Ammar. Oh berarti yang antum maksud ini yad'uhum ilal jannah. Ammar mengajak kepada surga. Wa yad'unahu ilan nar. Sementara mereka mengajak kepada neraka. Nah kalau dia mengajak kepada surga, berarti dia dijamin masuk surga. Ya bisa Pak, Ammar dengan lafal hadis ini. Siapa lagi Pak? Abdullah bin Salam. Ya, pendeta Yahudi kemudian masuk Islam. Itu kalau dia melewati satu kampung, itu orang-orang kampung mengatakan ini apa ahli surga berjalan di atas muka bumi. Nah ketika Abdullah bin Salam viral seperti itu, ada orang yang baru datang kemudian pengen tahu kenapa sih orang-orang ini kok menganggap dia
ahli surga yang berjalan-jalan di atas muka bumi. Akhirnya pas Abdullah bin Salam ini lewat, itu dicegat, Pak. Terus ditanya nih, Abdullah bin Salam, kok orang-orang kok ngomong panjenengan ahli surga, ini ceritanya gimana? Nah, dia jawabannya sangat bagus sekali, nih, menunjukkan ketawaduan beliau. Nih. Mana itu? Nih. Itu dalam mimpi tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, dia mengatakan gini, Alhamdulillah, surga itu milik Allah. Allah memasukkan ke surga siapapun yang Allah kehendaki. Jadi surga bukan di tangan saya, ini di tangan Allah. Adapun kisah saya, kenapa orang-orang menyebut saya ahli jannah, itu karena saya bermimpi di masa Nabi SAW, satu mimpi. Ada seorang laki-laki datang kepada saya. Kemudian dia mengatakan, pergilah. Lalu saya pergi bersama dia. Kemudian dia melewatkan saya pada satu jalan yang besar. Kemudian ada jalan kecil di arah kiri. Saya pengen untuk masuk ke jalan kiri tadi. Maka disebut oleh orang yang ngajak tadi, kamu bukan termasuk penghuni jalan tadi. Jangan, ya, lanjut saja. Kemudian ada lagi jalan kecil ke kanan. Akhirnya saya masuk ke jalan tersebut. Kemudian saya sampai ke satu gunung yang licin, ya, berarti terjal. Kemudian dia memegang tangan saya, kemudian melemparkan saya, dilempar ke atas. Ternyata dilempar itu saya langsung sampai puncak. Tapi saya tidak bisa menetap, ya, karena licin tadi, Pak. Dan saya tidak bisa berpegangan. Jadi hampir jatuh karena licinnya. Tiba-tiba ada satu amud, tiang, ya, tiang besi di puncaknya situ. Tiang besi itu di puncaknya ada satu lingkaran dari emas. Kemudian dia memegang tangan saya, kemudian melemparkan saya lagi. Akhirnya saya bisa mencapai puncaknya. Kemudian dia mengatakan, pegang. Akhirnya saya katakan, ya. Kemudian dia pukul tiang tadi dengan kakinya. Kemudian saya pun memegangi tali tadi. Nah, begitu diceritakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, ra'aita khairan. Kamu bermimpi yang baik ini. Kemudian ditafsir oleh Nabi. Adapun jalan yang besar itu adalah mahsyar. Kamu nanti akan berada di padang mahsyar. Kemudian jalan yang ke kiri itu jalannya ahli neraka. Kamu bukan ahli neraka sehingga kamu tidak boleh masuk kiri. Adapun jalan yang kanan itu adalah jalannya ahli surga. Maka kamu disuruh ke kanan. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang mengatakan bahwa dia ahli surga. Kemudian beliau mengatakan, gunung yang licin tadi itu tempatnya orang-orang yang mati syahid, sangat tinggi. Ya. Nah, licin seolah-olah isyarat bahwasanya untuk mencapai situ itu susah. Ya. Harus mati yang syahid ini. Adapun tali yang kamu pegangi tadi itu tali Islam. Sehingga karena kamu punya tali Islam, ya kamu di tempatnya orang yang mati syahid tadi diizinkan, gak ada masalah. Pegangilah sampai kamu mati. Fa'ana arju, ini kalimatnya sangat bagus ya. Saya berharap saya termasuk ahli jannah. Dan dia itu adalah Abdullah bin Salam. Jadi dia mengatakan berharap, tidak mengatakan saya santai aja, pasti ahli surga, nggak begitu ya. Dia masih mengatakan kata-kata berharap. Cerita ya dengan rincian seperti ini tadi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan derajat hasan. Adapun cerita yang pendek di dalam Sahih Bukhari itu tidak menyebutkan rincian begini. Dan lebih sahih yang di Bukhari ya. Tapi nggak ada masalah kita tafsiri dengan yang di Ibnu Majah karena hadisnya tadi hasan. Nah, kalau Talha masih termasuk yang 10, Pak. Ja'far ya. Ini termasuk yang dijamin masuk surga karena dia terbang dengan sayapnya bersama para malaikat. Siapa lagi, Pak?
Kita kumpulkan sampai 10 minimal. Sinten mulai. Paling gampang itu Ahlu Badr. Nah ini langsung masuk 13 orang Pak. 300 nih. Ya 300 orang udah masuk semua ini. Dari lafal apa? Ahli Badr itu ahli surga. Nah diampuni ya. Anni qad ghafartu lakum, bahwasanya saya sudah ghafartu lakum ala ahli Badrin. Nah ini sesungguhnya Allah melihat kepada ahlu Badar, mengatakan lakukan apa yang kalian mau, saya sudah pasti ampuni kalian. Kata-kata ghafartu lakum ini hujjah bahwa mereka pasti masuk surga. Kenapa? Karena di akhirat kan cuma jadi 2. Kalau diampuni berarti masuk surga. Dalam surat apa nih? Al-Hadid nih. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Ini yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, wa maghfiratun minallah. Kalau maghfirah, maka lanjutannya ridwan. Ridwan yaitu surga. Nah, sehingga kalau dikatakan maghfirah otomatis ridwan. Karena cuma ada 2 tadi. Ada kalanya adzabun syadid, neraka, ada kalanya maghfirah sehingga tidak masuk neraka, maka akhirnya masuk ridwan. Maka Ahlu Badr ini semuanya sudah termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di total ya 300-an lebih itu sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa lagi? Fatimah ya, karena sayyidatu nisa'i ahlil jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi, Pak? Khadijah ya. Dan kalau mau langsung ya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam udah masuk 11 orang semuanya kena. Karena Nabi karena dijamin bahwa istri-istri Nabi itu akan bersama Nabi di surga juga. Dan itulah rahasianya tidak boleh menikah setelah Nabi wafat. Karena kalau menikah lagi nanti akan bersama orang yang terakhir menikah dengannya. Ya, ini bisa dikumpulkan dalam satu buku menjadi ratusan orang ahli surga. Tapi kemudian terakhir dalam kitab ini terjemahan. Oh, okay. Insya Allah ada Pak, karena Ibnu Majah itu sudah banyak terjemahannya. Ya. Kenapa baru dengar Pak? Karena Sunan Ibnu Majah itu jarang yang mengkaji Pak. Rata-rata kan Bukhari, Muslim gitu. Kalau Sunan itu biasanya Abu Dawud nih. Nah Ibnu Majah itu jarang sekali. Padahal kelebihannya Ibnu Majah itu bab-babnya kuat seperti bab-babnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu fikihnya dalam otaknya itu dituangkan dalam bab. Sehingga kalau pengen fikihnya Imam Bukhari atau madhab Imam Bukhari, pelajari bab-babnya. Enggak harus baca hadisnya, baca bab-babnya, itulah fikihnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah Ibnu Majah itu mirip seperti itu. Dia fikirnya atau pemikirannya itu dituangkan dalam bab-bab. Kalau bab-babnya kita kuasai ya sudah paham apa yang dimazhabi oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Itu masa hidupnya setelah Bukhari ya? Berapun? Masa hidupnya setelah Bukhari ya? Kalau usianya mungkin malah sebelumnya ya. Saya nggak begitu hafal, cuma Ibnu Majah itu termasuk yang kuno gitu. Termasuk yang apa? Lebih lama nih. Ini kan wafatnya 273 nih. 273. Kalau Bukhari 256. Oh ya lebih tua Bukhari. Terus setelahnya Bukhari. 256 sama 273. Baik terakhir nih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad sungguh aflaha beruntung man aslama orang yang Islam. Pertama Islam. Yang kedua waruziqa dan dia diberi rezeki kafafan. Apa kafafan, Pak? Kafafan itu tidak kurang, tidak lebih. Sehingga kalau diartikan cukup kurang pas ya, pas-pasan. Coba diterjemah apa itu Pak? Yang buku terjemah. Ada enggak? Cukup beruntung orang Muslim yang diberi rezeki cukup. Nah, kata-kata cukup itu kurang pas itu.
Karena kalau cukup itu termasuk yang sisa itu juga termasuk apa? Cukup. Padahal yang dimaksud kafaf itu adalah yakuful hajah faqat. Hanya menahan keperluan tok, sehingga tidak ada sisanya. Sehingga bahasa tepatnya tadi pas-pasan ya. Kebutuhannya ya tercukupi tapi sisanya tidak ada. Belum ada. Ya mungkin. Tapi apa? Qanna'ahullah bima ata. Allah jadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Nah, kalau kafaf ini diartikan cukup alias ada sisa, ya qanaah wajar dong, ada sisa, Pak. Enggak perlu dikatakan kata-kata qanaah. Contoh kata-kata kafafan dalam kalimat yang lain, perkataan Sayyidina Umar. Untuk menunjukkan bahwasanya kafafan itu bukan cukup nih. Nah ini Pak, ini perkataan Sya'bi ya. Kata Imam Sya'bi, waditu saya sangat ingin anni najautu min amali, bahwa saya selamat dari amal saya sendiri. Kafafan kosong-kosong. Kosong-kosong gimana? Lali, saya nggak ada pahala, nggak apa-apa. Wala alaya, tapi yang penting nggak ada dosa. Jadi maksudnya saking takutnya beliau, khawatir dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka beliau, saya itu ketemu Allah rela, saya nggak punya pahala nggak apa-apa. Yang penting nggak ada dosa, udah aman dari neraka. Masjid yang Qanaah itu kebenaran itu Pak. Pripun qanaahnya Pak? Ya, tapi Anda tidak ada dana yang tersimpan. Tapi ini adalah contoh kafafan ya. Contoh yang lain nih, untuk menguatkan ya. Nah ini perkataan siapa ini? Amirul Mukminin. Ya Bishir ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Anda itu sudah memiliki qadam dahulu masuk Islam. Lain-lainnya belum masuk Islam. Anda sudah masuk Islam. Kemudian engkau dijadikan sebagai khalifah. Engkau adil. Kemudian sekarang ditusuk mati syahid. Kata Sayyidina Umar, laitani ya ibn akhi wa dzalika kafafan la alayya wa la li. Saya berharap bahwasanya saya normal, enggak membawa dosa, enggak ada pahala, enggak apa-apa. Ini dalam Sahih Bukhari. Laitani. Berapa? Laitani itu perandaian yang tidak akan tercapai. Laita harapan. Harapan yang tidak tercapai. Ngoten nggih, bahasa nggih gitu. Laitani itu Kalau yang tercapai napa, Pak? yang tercapai itu Allah. La'alla. Maka laitani ya, mungkin karena jauhnya. Kalau yang tadi waditu itu sama dengan bahasanya tamanna itu. Saya berangan-angan. Angan masih bisa dicapai lagi. Ya bisa diungkapkan dengan yang bisa dicapai dengan ya ataupun yang tidak bisa dicapai. Kenapa sering orang salah mengartikan kafafan itu cukup? Itu karena ada kata yang mirip, Pak. Kafa. Nah, ini kalau mau dibuat yang seperti itu mestinya adalah kifayatan, bukan kafafan. Maka fa-nya satu. Setelah fa kemudian ya, itu baru cukup. Kafa kifayatan, kafian. Nah karena mirip akhirnya kafafan diartikan cukup. Salah itu. Ya tidak akurat terjemahan. Kafah itu maksudnya Nah kalau udkhulu fis silmi kafah, kata-kata kafah di situ artinya jami'an. Masuklah ke dalam Islam jami'an semua. Semuanya kembali kemana, Pak? Ke Islam atau ke orangnya? Islam atau orangnya? Kalau orangnya berarti semua orang di dunia ini atau semua orang beriman ini yang dipanggil oleh Allah ini semuanya disuruh masuk Islam. Jangan ada yang tidak Islam. Sehingga kafah kembalinya kepada orang yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang ngaku beriman. Semua yang ngaku beriman masuk Islamnya betul-betul. Jadi bukan Islam secara keseluruhan itu ya. Nah, kalau Islam kafah berarti kafahnya kembali kepada Islamnya. Apakah bisa? Bisa dua-duanya. Jadi sudah saya cari di kitab-kitab tafsir semuanya ada. Ya. Ada yang mengembalikan kafah kepada orangnya, ada yang mengembalikan kafah kepada Islamnya. Ya. Kita kasih satu contoh aja tafsir Ibnu Utsaimin. Dia pilih tafsiran apa? Yakni fil Islami jami'an.
Nah, kalau kata-kata jami'an ini lebih cenderungnya kepada orangnya, ya. Orangnya diislamkan. Orangnya disuruh Islam semuanya. Nah, kalau tafsir Haumat misalnya, beliau mengatakan yad'u al-mu'minin ilal akhdi bi jami'i ural Islam, dengan melakukan semua ajaran Islam dan syariat-syariat Islam. Nah, berarti dia memilih tafsiran yang kedua, ya. Jadi kafahnya kembali kepada asilnya. Dua-duanya bisa. Kemudian contoh yang lain, kata-kata kafah tapi dengan makna yang lain. Kenapa, Pak? Kafatal linnas. Kafatal linnas itu malah tafsirannya dua lagi. Tafsiran yang pertama, surat apa tadi, Bu? Sabah. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu wahai Nabi illa kecuali kafatan linnas, seluruh manusia. Artinya semua manusia ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka ada istilah umat dakwah, ya, semuanya didakwai oleh Nabi SAW. Ada lagi yang mengartikan kafah di sini dari kafa, yakufu, kemudian kafah. Kafah artinya menahan. Yakufu sama, ya. Berarti kafatan orang yang selalu menahan. Kenapa diartikan selalu? Karena ada taknya ini, ya. Taknya ini untuk mubalaghah, untuk mendahsyatkan. Seperti misalnya alam, sangat tahu. Kalau ditambahi tak, alamah, sangat-sangat tahu. Nah, kafatan sangat-sangat menahan, selalu menahan manusia. Menahan dari apa? Dari maksiat. Jadi kami utus kamu itu untuk selalu berdakwah, menahan manusia dari kesyirikan, dari kemaksiatan, sehingga tidak berhenti dari nahi mungkar sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Itu makna kafah dari sisi ahli tafsir seperti itu. Nah, kalau kembali ke sini tadi, ini fa-nya dua, bukan fa dan ya, sehingga tidak bisa diartikan cukup tadi itu. Tapi kemudian di sini Rasulullah mengatakan aflaha, beruntung, ya. Istilah aflaha dalam istilah syar'i itu maksudnya surga, bukan dunia, bukan apa, kebaikan dunia. Maka maksudnya adalah masuk surga. Maka masuk surga kuncinya adalah Islam, kemudian dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qanaah itu salah satu jalur untuk menghantarkan seseorang kepada surga. Jadi kalau ada yang nggak tahu lama mengajikan qanaah mau yang panjang itu juga nggak salah, Pak, qanaah ini. Merasa cukup, ya. Nah. Ustaz, mungkin saya dulu nggak kata kenapa abwab dunia ini masuk di kitab ini. Oh ya, abwabu ad-dunya. Ini kan maksudnya di bab. Ya, bab tentang dunia. Kenapa dimasukkan dalam kitabul buyu? Ya karena jual beli itu adalah harta, dan harta termasuk dari dunia. Dunia ada harta, ada wanita, ada tahta, semuanya adalah masuk dalam kategori ad-dunya. Dan dulu pernah saya sampaikan bahwa ternyata corak kitabnya Mbah Ghazali ini menggabungkan antara ilmu fikih dalam bab jual beli dengan ilmu tasawuf dalam bab jual beli, sehingga tidak melulu hukum yang beliau pelajari ini. Ada hukum-hukum yang dulu-dulu itu kan, apa hukumnya jual beli gharar, ada hukumnya riba dan sebagainya. Nah, itu yang fikihnya. Kalau ini coraknya corak tasawufnya. Sehingga kemarin saya sampaikan, mengingatkan kita madrasahnya Mbah Ghazali, Imam Ghazali. Ya, kalau ini kan penulisnya Mbah Ghazali, mirip dengan Imam Ghazali yang dulu. Imam Ghazali setelah ngajar, kemudian dia merasa dalam hatinya itu bangga, gitu. Karena setiap kali mampir di satu kampung itu yang disebut Ghazali. Yang ngalang itu. Akhirnya beliau sendiri merasa, wah ini kalau saya begini terus ini berarti saya sudah rusak hati saya ini. Akhirnya beliau nggak mau ngajar lagi, berhenti ngajar. Kemudian uzlah di loteng masjid atau di menara masjid itu selama berapa? 2 tahun kayaknya. 2 tahun nggak mau mengajar lagi untuk membersihkan hatinya. Nah begitu sudah merasa bersih, akhirnya kemudian mengarang kitab Ihya Ulumuddin tadi. Nah kemudian beliau kembali mengajar, tapi madrasahnya dibagi 2. Di depan ini madrasah fikih, di belakang itu madrasah tasawuf. Sehingga orang-orang yang mau datang belajar fikih, nah silahkan ke sana. Yang mau belajar tasawuf silahkan ke sana.
Jadi beliau tetap membuka kajian fikihnya, tapi beliau untuk membersihkan hatinya tadi, dia mengajari orang-orang ilmu tasawuf. Nah, apakah Mbah Ghazali ini membaca biografinya Imam Ghazali, kemudian menggabungkan dua madrasah itu dalam buku ini? Wallahu alam. Ya bisa jadi itu, Pak. Karena rata-rata kitabul buyu itu melulu yang dibahas fikih. Nah, ini corak baru dari beliau, bahasnya sisi fikih dibahas dan sisi tasawufnya juga dibahas. Ada satu ulama juga, dia disuruh untuk nulis tentang zuhud. Maka dia mengatakan, loh saya sudah nulis kitab zuhud. Ternyata yang dia tulis itu fikih jual beli. Nah kata beliau, ini meskipun coraknya fikih, tapi kalau kamu ikuti aturan Islam dalam jual beli, itu kamu otomatis sudah zuhud. Jadi zuhud itu tidak harus yang tadi ya, dunia jelek dan sebagainya, nggak harus begitu. Pokoknya kalau kita yang halal-halal saja berarti apa? Zuhud. Nama aslinya? Oh, bukan Ghazali. Lah itu nama itu sumbernya dari mana? Cucunya juga nggak tahu. Apa? Zuhud itu kalau dari sisi bahasa itu merasa nggak butuh gitu. Contohnya ya dalam Al-Quran ya, supaya lebih gampang untuk dipahami. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang apa? Bakhsin. Ayat 20. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga murah, dirham-dirham yang sedikit. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka zuhud kepada Nabi Yusuf. Apa maksudnya zuhud? Tidak butuh. Saya nggak butuh sama budak seperti ini, maka saya jual. Zuhud itu begitu. Arti asalnya adalah tidak butuh, itu zuhud. Nah sehingga sikap zuhud itu maksudnya gimana? Kita bersikap kepada dunia seperti sikapnya orang yang nggak butuh. Misalnya ada uang 500 juta di pinggir jalan, kita lewat, pasti kan diambil lagi. Nah itu berarti karena butuh, berarti karena kita tidak zuhud kepada dunia. Kalau kita zuhud ya, seperti melihat tai atau kerikil nih. Saya zuhud kepada kerikil, sehingga kerikil seberapapun ya saya lewati aja. Maka sering diartikan zuhud itu tidak cinta dunia. Tapi butuh. Nah kalau butuh itu semua orang butuh, Pak. Tapi kebutuhan kita kan nggak banyak loh. Minum ya paling segelas, nih. Makan ya paling sepiring. Nih. Nah itu berarti tidak zuhud kalau rebutan itu. Iya, ngambil secukupnya berarti dia menunjukkan bahwa dia itu tidak merasa butuh sehingga tidak ngumpul-ngumpulkan ini. Termasuk zuhud. Maka zuhud itu tabaqat, bertingkat-tingkat. Zuhud yang paling rendah adalah kita hanya ngambil yang halal saja. Maka seperti tadi yang nulis itu kayaknya Muhammad bin Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Bahwa kamu nulis tentang zuhud. Nah, kata beliau, sudah saya tulis zuhud. Yaitu kitabul buyu, yaitu halal haram tentang jual beli. Artinya kalau kita melazimi yang halal halal saja itu sudah zuhud. Tapi zuhud yang tingkat minimal tadi. Jadi sekarang itu berapa miliar orang sekarang itu tidak ada yang zuhud. Mungkin kita juga nggak zuhud loh, Pak. Ada daftarnya 40 orang halakotnya Imam Abu Hanifah, salah satu Imam Syafi'i ya, nama-nama. Saya nggak tahu saya, Pak. Saya nggak begitu mempelajari tentang rijalul fikih. Hanya yang paling populer cuma dua itu ya, Abu Yusuf sama Muhammad Asy-Syaibani. Populernya itu karena mereka sudah mendirikan madhab begitu.
Sehingga sering dikatakan khalafahu sahibahu. Imam Abu Hanifah diselisih oleh dua muridnya. Artinya dua muridnya ini sudah mandiri bisa mendirikan madhab. Dan itu ketika muridnya berhasil mendirikan madhab sendiri, itu justru menunjukkan keberhasilan gurunya. Dia membangun cara berpikirnya udah benar nih. Dan mereka ketika ditanyakan, kok tidak sama dengan Abu Hanifah? Mereka mengatakan, kami tidak dipaksa untuk menjalankan agama sesuai pemahaman orang. Tapi pemahaman kami itulah nanti yang kita bertanggung jawab untuk gitu. Apakah engkau menyalahkan Abu Hanifah? Kata mereka, kami tidak menyalahkan Abu Hanifah. Barangkali Abu Hanifah memahami sesuatu yang kita belum nyanda. Sehingga kita tidak menyalahkan, tapi kita tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena ya belum nyanda tadi. Kok dikatakan begini, wah nggak masuk akal nih, nggak bisa nih. Nah, kita mengikuti pendapat yang kita pilih, tapi tidak menyalahkan. Itu hasil dialognya. Nah, enggak. Dalam bukunya Abdul Ala Al-Muhyiddin mengenai khilafah dan kerajaan itu, Muhammad Asy-Syaibani itu dimasukkan dalam pakar, jadi dasar-dasar tentang hukum laut internasional yang di fakultas hukum itu dipelajari orang Belanda yang pertama. Jadi sebetulnya dasar-dasar pada saat Muhammad Asy-Syaibani itu menulis Ilmu apa tadi? hukum laut internasional. Jadi batas-batas teritorial negara, batas zona ekonomi eksklusif, batas laut internasional yang mana itu di kitab beliau katanya sudah itu saya baca di bukunya Al Muhyiddin. Ya masuk akal sekali ya, karena fikih itu kan mencakup segala hal. Ada ibadah, ada muamalah, ada usrah, ada jinayah. Kemudian muamalah itu ada yang sifatnya sempit, ada yang luas. Nah, termasuk luas itu adalah muamalah dengan negara yang lain. Dan ini Abu Asy-Syaibani ternyata nulis kitab judulnya Al-Kasab. Kasab itu usaha atau kerja. Nah, jadi bab kerja juga ditulis oleh beliau Muhammad Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Sehingga kalau dia pembahasannya juga masalah tadi kelautan ya masuk akal sekali. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya mau mengatakan Quran itu turun dengan logatnya Muhammad bin Syaibani, saya tidak salah. Saking fasihnya Muhammad bin Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ini yang ngomong Imam Syafi'i yang terkenal fasih. Nah, sehingga tidak main-main kalau ngomong seperti ini. Tapi tetap pahalanya ngalir sama gurunya nih Pak. Gurunya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ya. Tetap pahalanya tetap tidak bisa dikalahkan oleh muridnya ya, karena pahalanya ngalir kepada gurunya. Ini yang dapat kita pelajari ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.